Yo, selamat datang di channel Quety Tech. Apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah VGA dari AMD, yaitu R7 350 4GB 128bit DDR5, yang dimana VGA ini tuh performanya masih bisa menyandingi Lord Castlevania GTX 750 dan GTX 660 yang harganya tuh mirip-mirip di rank harga 500 hingga 1 jutaan, mulai dari yang bekas hingga yang baru. Tapi untuk seri GTX 660 itu jarang yang ada yang baru. Dan langsung aja kita bahas VGA ini. Yang pertama dari desainnya. Unit yang saya miliki ini dari Furion, tapi buat merek lainnya kayaknya sih sama aja sih. Dia pakai satu bafan dengan diameter sekitar 8,5 cm. Ya nggak ada yang spesial sih, karena konsumsi daya dari VGA ini itu kecil, jadi nggak perlu pendingin yang wah-wah banget gitu kan. Buat portnya ada 3 buah port, yaitu HDMI, VGA, dan DVI. Jadi bisa tuh untuk 3 monitor sekaligus. Cuman ya nyesuaiin aja sama performa si VGA ini. Kalau VGA ini dipasang ke 3 monitor dengan resolusi 4K ke tiga monitornya, yang ada VGA ini bakalan tersiksa coy, kasihan. Monitor elite VGA sulit. Ya intinya desain dari VGA ini tuh basic lah ya di kalangan VGA kere-hore. Yang berikutnya kita bahas dari spesifikasinya. VGA ini menggunakan GPU dengan nama Cape Verde dan dirilis pada tahun 2012 bulan Februari. Jadi ya ini VGA umurnya udah 11 tahunan. VGA ini menggunakan arsitektur teknologi di 28 nm dengan transistor sebesar 1500M. Buset, ada berapa itu? Shadernya sebanyak 512 dan sudah support DirectX 12 dalam kurung 11_1. Jadi belum optimal untuk DirectX 12-nya. Sayangnya VGA ini tuh untuk bandwidth dan clocknya itu saya rasa kecil ya, yaitu dengan bandwidth sebesar 54 GB per second, GPU clocknya 800 mHz, dan memory clocknya sebesar 850 mHz. Tapi santai mas bro, masih bisa di overclock basic dengan menggunakan MSI Afterburner. Malahan tanpa di overclocking, VGA ini tuh masih bisa diandalkan. Kalau kita bandingkan spesifikasinya dengan GTX 660, jelas VGA ini nggak ada apa-apanya, berbanding jauh 2 kali lipat coy. Tetapi R7 350 masih ada keunggulannya di TDP-nya yang rendah, yaitu hanya 55 watt, sedangkan GTX 660 memiliki TDP sebesar 140 watt. Beda 3 kali lipat coy. Tapi kan itu spesifikasi di atas kertasnya bang, buat performanya gimana? Oh ya BTW, R7 350 ini sudah memiliki encoder, jadi untuk semua game yang kita tampilin itu hasil dari record menggunakan VGA ini. Begitupun untuk VGA GTX 660 yang saya pasang di PC ini. Dan apakah VGA R7 350 ini bisa sambil live streaming? Harusnya sih ya bisa, tapi kali ini kita nggak ngetes buat streaming, ya masalah waktu cuy. Oke, kita coba untuk perbandingan di overclocking dengan tidak di overclock. Di sini kita tes perbandingan dengan GT5 sebagai patokan. Sebenarnya nggak fair sih buat gamenya, karena game ini lebih ke CPU bond atau membutuhkan prosesor yang cukup kuat, tapi nggak masalah. Karena saya tesnya nggak pakai i5 generasi ketiga kok, tapi kita pakai i5 6400 dengan RAM 8GB single channel, masih single channel, disuplai PSU Corsair VS450 dan motherboardnya H1110M dari Biostar. Pertama kita coba di settingan rata kanan 1080p, dia hanya bisa dapat di 15an fps, sangat tidak playable. Lalu kita turunin ke 720p, barulah masih bisa dimainkan dengan nyaman walaupun di 20 hingga 30an fps. Dan buat suhunya juga ini masih aman ya, di 60an, dengan penggunaan GPU-nya hingga 99%. Buset dah, maksa banget, pinginnya rata kanan ya.
Lanjut kita coba untuk overclock VGA ini. Untuk settingan overclocknya kalian bisa lihat di gambar berikut menggunakan software MSI Afterburner. Overclocking basic aja. Kalau yang versi hard takutnya artefak. Dan buat hasilnya ini gila parah men. Gimana nggak? Yang sebelumnya GT5 di settingan yang sama 1080p normal itu hanya mampu di bawah 60 fps. Setelah di overclock dia bisa menyentuh di 75 fps, meningkat 5 hingga 10%. Buat suhunya juga ini masih adem ayem ya di 60-an derajat Celcius. Apalagi ini sambil record loh. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Kita bandingkan VGA ini dengan GTX 660 dari Jalman. Di settingan yang sama, dia masih bisa bersanding jika sambil di overclock. Ya iyalah, dari speknya aja udah beda 2 kali lipat sama GTX 660 ini. Kecuali kita bandingkan dengan GTX 750, barulah masih bisa bersaing tanpa overclocking. Everything that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Untuk perbandingan FPS-nya ya kurang lebih masih agak jauh lah sebenarnya. Ibaratnya GTX 660 itu ngomong, santai dulu nggak sih? Gue masih 60% nih buat GPU check-nya. Lah lu udah 100% sambil di overclock lagi. Tapi setidaknya diriku pernah berjuang buat nyentuh 60 fps coy. Kasian banget ini udah di overclocking tapi masih kalah sama. Lanjut perbedaan konsumsi daya dari kedua VGA ini. Jelas R7 350 lebih irit ketimbang GTX 660. Buat konsumsi daya yang dipakai ini sama-sama main GTA 5 di settingan yang sama. Bisa dilihat bahwa R7 itu hanya di 122an watt. Sedangkan GTX 660 bisa hingga 168 watt jika ditotalin sama komponen lain. Jadi itu cuma buat gambaran aja. Bukan berarti VGA ini maksimal konsumsi dayanya segitu. Jadi kan ada prosesor, motherboard, terus RAM dan fan segala macam gitu kan. Ya ini cuma perbedaannya berapa persen sih? BTW itu ngetesnya ini sambil di overclock ya. Ya bisa dibilang untuk perbedaan wattnya itu di kisaran 40-an watt. Kalian udah menghemat listrik sebanyak 40-an watt coy. Lanjut kita tes game Valorant dan Genshin Impact. Dan tidak dibanding-bandingkan dengan VGA lain. Kasian coy, itu emang udah kapasitasnya segitu. Gak usah dipaksain buat jadi yang paling top. Udahlah terima aja. Kalau dipaksain bisa-bisa VGA kita sakit tipes. Mending kalau masih bisa disembuhin. Lah kalau enggak
の雷剣女盤石 Dan jadi itulah untuk pembahasan dari VGA R7350 kali ini. Kesimpulannya, VGA ini worth dibeli kalau kalian beli bekas. Ya gimana enggak coy, di harga barunya 1 jutaan, lebih baik kalian ambil GTX 950 yang bekas, yang performanya itu sangat ajib untuk keperluan streaming, gaming maupun editing. Atau kalau mau nambah yang lebih powerful lagi, bisa ambil GTX 1050 Ti atau Ice Rick RX 580 yang udah bisa libas game-game AAA. Dan lagi-lagi VRAM ini cuma gimmick doang coy. Yang kepake paling mentok cuma 2GB, itu pun udah ngos-ngosan karena GPU usage-nya itu udah 100%. Lalu apakah masih worth it dibeli bekas di harga 500 hingga 700 ribuan? Kita ambil tengahnya jadi 600 ribuan. Kayaknya sih nggak juga sih, masih ada opsi lain yaitu GTX 750 yang biasa, yang 1GB itu masih cukup oke. Tapi performa gamingnya ya kurang lebih nggak jauh beda sih. Ya bisa dibilang sebanding lah. Atau malah VGA ini lebih unggul. Yo nggak tahu. Atau kalian mengambil opsi GTX 660 karena harganya ini masih di kisaran 700. Ya intinya ini worth it lah kalau kalian menggunakan PSU yang ala kadarnya, PSU bawaan casing, PSU build up yang masih 250 watt. Masih oke lah, kecuali kalian pakai PSU yang di atas 450 watt dan udah 80 plus pure. Saya rasa sayang banget sih. Mending ambil RTX. Buset bang, satir banget. Oke lah, segitu aja untuk pembahasan dari VGA ini. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau enggak. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta, karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar lah. Kita sama-sama manusia nggak ada yang sempurna, semua ada nilai plus dan minusnya. Dan jangan lupa buat kalian yang baru datang ke channel ini dan belum subscribe channel ini, ada baiknya kalian subscribe dulu karena ini akan bermanfaat buat kalian. Ya, walaupun sedikit sih. Say goodbye, sampai jumpa di lain video. Dadah.